Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka Puspita ya. Gimana hari ini? Semoga kalian semua di luar sana sehat selalu ya. Oke, apa yang kita bahas hari ini? Tentunya masih di kalangan PMI ya, PMI Indonesia. Tapi belum tahu atau tidak ditunjukkan ini PMI dari negara mana ya. Tapi yang pasti adalah orang Indonesia, PMI Indonesia yang bekerja di luar negeri. Mau tahu ceritanya? Oke, kita bahas. Simak ceritanya sampai habis ya. Jadi gini guys, ada salah satu CC ya atau PMI asal Indonesia yang bekerja di luar negeri itu dilaporkan oleh majikannya ya karena kedapatan di CCTV itu memakan coklat milik majikan. Oke, coklat ya, makan coklat milik majikan. Jadi si mbak ini ya atau PMI ini makan coklat milik majikan yang ditaruh atau disimpan di dalam kulkas ya atau lemari es. Ya, jadi mbaknya ini ngambil coklat milik majikannya dan dimakan. Dan habis itu terekamlah CCTV dan mbaknya dan majikannya ini melihat gitu. Jadi si majikan ini tidak terima dan menelponlah si agensi. Dan setelah majikan ini menelpon agensi, yang pastinya si mbaknya diinterogasi dong ya sama agensi, kenapa kamu makan coklat milik majikanmu? Dan kamu tahu apa jawaban PM ini? Karena katanya ya si PM ini menjelaskan atau mengatakan kepada agensi kalau dari awal dia datang si majikannya ini mengatakan kamu boleh makan apapun yang ada di dalam kulkas, tidak terkecuali coklat juga guys. Jadi mbaknya ini kayaknya polos banget ya. Sebenarnya kayak gini tuh kayaknya cuma majikan tuh cuma basa-basi aja loh guys ya. Jadi tuh kamu juga tahu diri harusnya, ya kan. Si majikan ini cuma basa-basi biar dia kelihatan baik, biar kelihatan bagus gitu di depan kamu, ya kan. Tapi alangkah mungkin si mbaknya ini masih polos banget dan akhirnya ya coklat milik majikan dimakan juga. Dan endingnya sih kayaknya sih kalau endingnya tuh tetap si mbaknya tetap bekerja ya, mungkin dengan ketentuan-ketentuan berlaku yang mungkin nggak boleh makan makanan majikan kalau nggak disodorin gitu ya, atau nggak diberi, nggak dikasih gitu ya. Tapi sebenarnya itu juga bukan salah PMI ini ya, atau mbaknya ini ya, ini nggak salah dia sih. Soalnya apa ya, karena dari awal pun majikannya mengatakan kamu boleh makan apapun yang ada di rumah ini gitu, di kulkas ya, kamu boleh makan. Jadi mbaknya ini mengira oke, nggak apa-apa lah, orang majikan juga udah bilang, jadi saya mau makan. Jadi coklatnya majikan itu dimakan ya guys. Tapi emang bener kok, nggak semua majikan ya, nggak semua majikan di luar negeri manapun, di belahan negara manapun itu royal ya, royal. Banyak yang pelit, itu banyak banget, tidak terkecuali di Hongkong juga banyak ya, cuman nggak terekspos. Ada sih yang terekspos banyak juga, cuman nggak terlalu kayak yang membooming gitu, enggak banyak. Jadi banyak di luar sana para PMI atau teman-teman kita ya yang memilih untuk beli sendiri makanan apa yang kita mau ya. Kita memilih untuk beli sendiri, kenapa? Ya karena meminimalisir hal-hal kejadian seperti ini ya. Soalnya kan ya namanya orang ya, mungkin si majikannya ini mungkin lupa kali ya kan, dulu pernah ngomong katanya ini majikan apa, kamu boleh makan apa aja, itu mungkin dia lupa kali kalau dia udah pernah bilang kayak gitu. Jadi dipikirnya mbaknya ini mencuri makanan kayak gitu loh. Alangkah nemen gitu loh kalau dibilang mencuri makanan ya, cuma makanan aja gitu kita bisa beli kok gitu loh. Cuman mungkin mbaknya ini polos ya, dan berpikiran it's okay lah, kan dia kan yang nawarin aku gitu, jadi nggak apa-apa kalau aku mau makan. Mungkin pikirannya mbaknya kayak gitu ya guys. Jadi buat kalian ini sih pelajaran juga sih ini, patut dicontoh ya. Kalau misalnya walaupun di awal majikan tuh bilang kamu boleh makan apapun yang ada di kulkas, tapi alangkah baiknya kamu hindarin aja ya guys. Kalau kamu mau makan apa, kamu bisa beli sendiri. Kenapa? Karena hati manusia itu tidaklah sama ya kan, dia pasti berubah-ubah gitu. Hati manusia itu tuh sering berubah-ubah seiringnya waktu ya. Kita tidak tahu kapan ini terjadi, dan daripada nanti kita dapat masalah cuma gara-gara kita dituduh mencuri atau mengambil makanan yang bukan hak kita ya kan. Kalau ini kan kayaknya nggak banget gitu loh, mending kita beli sendiri ya guys. Terus kalau kalian semua nih ya, kalau emang nggak dikasih makan atau nggak dikasih gitu, nggak disodorin pakai tangan gitu ya, kamu nggak usah ambil gitu loh, walaupun itu ada di meja. Jangan ya, jangan kebiasaan kayak gitu ya. Walaupun kita di sini bekerja lama, udah lama ya, ibaratnya udah 12 tahun, 10 tahun atau lebih dari 5 tahun lah pokoknya. Kan udah termasuk lama ya, tapi tidak menutup kemungkinan dia itu tuh tetap menganggap kita orang lain ya guys. Jadi jangan
besar hati ya, walaupun sehari-hari dia itu memanjakan kamu, terus memperlakukan kamu kayak keluarga gitu ya. Iya emang boleh kamu respect, harus ya respect karena dia itu bos kamu. Cuma kayak namanya kerja ya, kamu harus bersikap selayaknya pekerja ya. Jangan kamu pikir majikanku baik, aku boleh kok gini-gini. Jangan ya, jangan ya. Kamu harus tahu porsi kamu di sini apa ya, dan jangan sampai ini bakalan menjadi bumerang bagi kamu sendiri. Jadi di sini pelajaran yang kita ambil, yang bisa kita ambil ya hikmahnya, jangan ambil makanan atau barang apapun yang bukan milik kita kalau dia tidak memberi gitu ya. Kalau dia tidak memberi dari tangan, ini kalau makanan ya. Tapi kalau barang, usahakan kamu punya bukti kalau barang itu udah dikasih ke dia, ke kamu. Kenapa? Karena ini juga takutnya jadi masalah yang seperti saya bilang dari tadi kan, manusia itu tuh berubah-ubah hatinya guys. Kayak gini contohnya ya, kamu udah kerja di situ lama lah, kita ngomongnya 4 tahun gitu. Terus 4 tahun itu 4 atau 3 tahun itu kontrak udah habis kan. Kalau di Taiwan kan 3 tahun, kalau di Hong Kong 2 tahun, Singapura 2 tahun. Nah kalau sudah habis kontrak dan majikan itu menanyakan lagi, kamu mau renew nggak, mau tambah kontrak lagi enggak, dan kamu bilang enggak mem, saya mau pulang, atau enggak, atau alasan kamu yang super jitu itulah ya, dan akhirnya kita kan nggak tahu kalau majikan ini sakit hati enggak ya kalau kita nggak nambah di situ, kita kan nggak tahu ya guys. Nah di situ poinnya, nanti barang-barang sebelumnya ya yang pernah dia kasih ke kalian ya, dan kalian udah simpan, nanti dijadiin bukti buat dia kalau kamu itu mencuri. Jadi usahakan kalau dia memberi apapun ya, atau majikan kamu memberi barang ya, ini barang khususnya ya yang disimpan ya, usahakan kamu memiliki bukti ya, memiliki bukti kalau itu dikasih sama majikan. Jangan asal ini enggak kok gini-gini. Karena apa guys, kalau dia udah lapor atas kasus pencurian ya kan, terus barang buktinya ada di kamar kamu atau di bercampur di barang kamu ya, otomatis kamu salah loh guys ya. Walaupun kamu bilang ini dikasih sama majikan, tapi nggak ada bukti yang mengatakan ini dikasih, jadi ini tetap salah kamu ya. Jadi kalian semua harus hati-hati, jadilah PMI yang cerdas ya guys. Jangan suka ambil yang bukan milik kita, walaupun itu cuma makanan dan sebiji pisang, sebiji buah lah, atau satu buah ya kan, atau cuma satu apel ya. Karena kemarin itu Mbak Eka juga udah ada bikin konten ya tentang si PMI yang dituduh mencuri apel. Nah itu juga contohnya ya guys. Tapi kan itu dituduh, nah karena si mbaknya ini nggak ambil dari rumah tapi dikasih sama penjual buah gitu. Kalau si mbaknya ini kan dia ambil sendiri di kulkas guys, karena dia menurut dia ya, dia itu boleh makan gitu. Jadi kayak polos-polos kayak gitu loh. Nggak tahu, mungkin mbaknya ini masih non ya, jadi nggak tahu seluk-beluknya majikan itu. Kalau ngomong gitu cuma basa-basi doang ya, mungkin ya, dia mungkin masih polos lah, jadi nggak tahu. Jadi ya pokoknya apapun lah ya, kita doakan semoga kasusnya mbaknya ini ya, ini tidak jadi merambat kemana-mana atau tidak jadi masalah besar ya. Semoga majikannya ini memaklumi ya, karena ketidaktahuan mbaknya. Dan kalau emang sama bosnya udah dimaklumi, semoga si mbaknya tidak mengulangi kesalahan yang sama ya, yang seperti kemarin. Jadi kalau mau beli apa-apa mending beli sendiri deh, ini lebih aman ya guys. Bukan cuma buat PMI ini, tapi buat kita semua para PMI di luaran sana atau di luar negeri ya. Alangkah baiknya kita beli sendiri ya. Jadi lebih aman, kamu makan tenang, kenyang ya kan, tidak ada yang terusik, tidak ada pikiran atau apapun. Oke guys, dari sini kita paham ya. Karena tidak semua PMI majikan ya itu sama. Oke guys, videonya cukup kali di sini ya. Cukup di sini aja ya, dan tunggu next video aku ya. Dan buat kalian yang baru nemu channel aku, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Oke. Buat kalian yang udah setia nonton channel aku atau udah subscribe channel aku, terima kasih banyak ya, aku mencintai kalian. Dan next, bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.